Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar Excel. Pertama-tama kita membuka Excelnya yang ada di bawah ya. Kemudian kita membuat dokumen apa yang kita harus buat. Misalnya data inventaris kantor, enter, IEP, bau-bau, enter, biasanya langkahi satu baris. Kemudian misalnya kita mau membuat kolom, pertama nomor, kemudian nama barang, terus merek. Ini tidak apa-apa biar tidak dipindahkan. Ini kan dia terputus toh, tidak apa-apa ini biar tidak dipindahkan. Selanjutnya harga, kemudian kondisi, selanjutnya jumlah, terus keterangan, misalnya keterangan tempat penyimpanan ya. Oke, lanjut. Misal kita tulis dulu, jangan buat kolomnya, atau supaya tidak bingung bisa kita buat kolomnya dulu. Ini supaya sama besarnya antara kolom B, kolom C, D, E, F, G, dan H. Kita bisa kasih naik di atas, kursornya dikasih naik di atas sampai menunjukkan tanda panah ke bawah. Klik kiri, tekan sampai di kolom H. Kemudian dibesar, kalau ke arah sini itu kecil jadinya, tapi kalau ke arah sini, ke arah ke kanan itu besar. Ini antara kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, F dan G serta H ini sama ukurannya antara kolom ini ya. Kemudian untuk nomor, kalau nomor kan harus kecil, jadi ini dikecil, tidak perlu diblok, di samping baik di samping kanan kolom A seperti berbentuk tanpa seperti ini, atau di sini juga bisa, tapi yang lebih gampang di atas saja, ditarik ke sebelah kiri, kasih mepet. Nah, itu jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di kolom, misal kita buat kondisi ini, misalnya ada kondisi baik sama buruk, berarti kita butuh kolom lagi. Nah, karena di samping sini sudah ada kolom jumlah, maka kita bisa tambahkan kolom satu lagi. Nah, caranya bisa klik di tentang kondisi atau di mana saja. Terus di sini ada insert. Klik insert yang tanda panah ke bawah, insert. Terus insert sheet column. Ada di sini insert sheet column. Klik satu kali. Nah, dia bertambah kan? Dia bertambahnya di sini sebelah kiri, tidak apa-apa. Nah, terus di sini bisa kita tulis misalnya kondisi, misal di sini baik. Kemudian di sini rusak. Nah, ini kalau kita buat kolom dulu misalnya ya. Kita buat garis kolomnya. Ini kita blok dari, jangan di atas, bloknya di sini, di tentangan nomor. Klik kiri, sebelah kiri, tahan sampai di keterangan, kemudian turun ke bawah kira-kira berapa, taruhlah sampai 15, lepas. Nah, kemudian untuk membuat garis-garis ini kita klik button border. Di sini button border yang ada garis-garis ini ya. Nah, cari yang ada tanda panahnya. Nah, button border di situ muncul, klik tanda panah. Nah, kalau mau dibuat garis untuk semuanya biar di dalam, maka klik all border. All border ini maksudnya supaya dia tergaris di dalam, di luar, yang khususnya yang sudah diblok ini. Contoh misalnya gini ya, klik, jadinya kayak gitu.
ini jadinya kayak gini. Nanti kalau di print dia seperti ini modelnya. Untuk yang di luar ini nanti biasa kayak tidak ada garis. Oke, lanjut. Nah, untuk mengetengahkan judul-judul ini kan bagus kalau misalnya di tengah-tengah. Kita blok supaya satu kali kita blok semua, kemudian di sini cari center, di atas cari center, itu yang ada di tengah-tengah, cari center, klik, iya. Dan kemudian judul ini bagusnya dihitamkan, maka kita cari B, huruf B ada di atas, itu artinya bold. Nah, maka klik satu kali, tetapi masih dalam kondisi terblok ya, masih ada hitam-hitam seperti ini, abu-abu ya, masih abu-abu seperti ini, itu maksudnya masih aktif bloknya itu. Nah, terus di klik satu kali, hasilnya hitam. Oke, di sini supaya bagus kolom-kolomnya, maka kita harus menggabungkan ini. Misalnya kondisinya kan dia satu kolom dengan rusak, maka supaya dia bagus kita gabungkan, klik di sini, tarik blok lagi. Nah, supaya dia bergabung antara sel E dengan F, kolom E dengan F, maka kita habis di blok begini klik center, ada center di atas, klik saja satu kali, merge and center, klik satu kali, jadi berubah seperti itu. Oke, kemudian yang lain juga, ini kan tidak bagus ini. Nah, untuk menggabungkan harga dengan yang kolom di bawah supaya dia satu kolom seperti ini, maka bisa kita klik, misalnya dari ujung nomor, klik, tahan, klik dari atas, misal klik dari atas pakai klik kiri, terus tahan, kasih turun ke nomor 5 di baris 5. Nah, kemudian klik merge and center. Nah, itu jadikan merge and center. Nah, berikutnya juga seperti itu, klik, tahan, klik merge and center. Ini lagi. Nah, lakukan sampai selesai semua. Kalau yang ini jangan ya, karena ini memang harus terdiri dua baris. Kemudian ini jumlah juga. Nah, ini posisinya masih di bawah, dia tidak tengah, dia tidak rata kan. Nah, ini juga jelek kelihatannya. Jadi kita ke tengah-tengahkan supaya dia seimbang antara besarnya ukuran di atas dengan di bawah. Nah, kita blok lagi dari nomor ini, blok, tahan, blok. Nah, kemudian di sini ada yang ini nih, middle alig, yang ini ya, middle alig. Nah, kita klik yang ini. Nanti posisinya seperti ini, dia naik ke atas. Oke, yang ini agak mungkin lebih bagus, ini diperbesar. Bisa klik di sini seperti tambah seperti biasa, tarik sebelah kanan. Nah, nanti dia besar seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk judul. Ini judul bagaimana caranya supaya dia maju di tengah-tengah, karena ini berbicara Excel ya, tidak bisa kayak Word. Maka kita harus ketengahkan lagi seperti ini, kita gabungkan kolomnya. Nah, karena ini dari kolom A, pengetikannya dari kolom A, maka kita gabungkan antara kolom A, di blok lagi kolom A sampai kolom H. Ini tempat terakhir yang apa ya, kolom yang tertulis, misalnya keterangan tempat sampai di situ. Kemudian klik merge and center lagi. Dia ke tengah. Nah, tidak bisa digabungkan satu kali. Kalau digabungkan satu kali antara ini dengan ini, itu nanti hasilnya ini gabung dan ada notif yang mungkin tidak bisa digabungkan karena penulisannya ini dengan ini berbeda. Kemudian jadi ambil satu-satu ya, satu-satu, kemudian klik lagi, jadi ke tengah-tengah. Nah, untuk menghitamkan sama halnya seperti tadi, B. Oke, itu sudah jadi tengah-tengah, posisinya sudah tengah-tengah. Kalau ini terlalu mepet menurut kalian, ini kan jarak antara YP bawah ke kondisi ini mungkin terlalu mepet ya, ini bisa di center lagi, tambahkan kolom seperti tadi, insert, tapi dia insert row, tambahkan baris maksudnya ya, seperti itu. Nah, contoh kita tulis, misalnya kita tulis nomor 1, meja belajar, meja
belajar. Mereknya apa? Misalnya Indaci. Atau Ventura atau Ventura ya. Misal saja ini. Terus harganya misalnya 1.200.000. Berapa Pak gitu. Oke, ini dia jadi seperti ini. Ini bisa kita atur supaya dia jadi satu. Coba bentar ya, 1.200.000. Ini bisa 1.200.000. Kemudian kondisinya baik. Terus jumlahnya 1. Kemudian misalnya tempatnya meja belajar ini di ruang 1 misalnya. Kemudian yang kedua misal meja kantor. Misalnya sama saja, mereknya sama, terus misalnya 1.500.000. Oke. Misalnya baik 1 ruang registrasi misalnya. Lanjut. Nah, ini untuk harga supaya dia bisa jadi ada RP-nya di depan, bisa kita blok dari sini ya, dari yang ada tulisan harganya. Tekan seperti biasa, blok sampai ke bawah. Kalau mau ditulis sampai di bawah. Oke, terus bentar. Di sini. Bentar. Ini ada number. Habis di blok, di sini ada number. Ya, di sini ada number. Terus di sini cari accounting. Di accounting ini ada RP-nya. Bisa klik sini. Iya, dia jadi seperti itu, ada RP-nya. Jadi otomatis di bawah. Misal nomor 3 misalnya kursi. Kursi kantor misalnya, mereknya juga sama misalnya. Kemudian dia harganya 200.000. Itu otomatis toh ada RP-nya langsung. Terus ini kalau misalnya baik bisa di copy supaya tidak menyusahkan, supaya lebih cepat, bisa di copy saja ini dari atas. Tapi kopinya klik seperti ini, terus ada tanda panah, dia tanda panahnya seperti itu ya, modelnya seperti itu. Terus klik tahan, tarik ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini jumlahnya misalnya 2. Tempatnya dia di mana? Kursi kantor misalnya di ruang aula atau ruang administrasi. Ruang administrasi. Ini juga contoh ya. Ini ini kan bagusnya itu kalau di depannya itu huruf besar, huruf kapital. Nah, ini yang pertama huruf kapital supaya dia bagus kelihatannya di depan. Ini yang kedua
pakai huruf kapital. Bagaimana caranya? Kalau sudah terlanjur ditulis, maka klik 2 kali di tentangan ini. Contoh, klik 2, habis kasih masuk begitu, di klik begitu, terus klik 2 kali di tentangan ini, perkirakan di depannya R. Nah, itu depan R atau U. Bisa pakai backspace, hapusnya bisa pakai backspace, terus ganti R besar tuh, seperti itu. Misal piring, terus misalnya loyang, terus misalnya sendok, terus apa lagi ya, misalnya gelas, mangkok, sapu, terus sendok sampah misalnya. Nah, ini kalau tulis satu-satu membutuhkan waktu yang lama, maka cukup diblok saja untuk nomornya. Blok jangan satu begini ya, di blok bisa 2 atau bisa dari atas, tapi kalau misalnya agak rumit, yang penting lebih dari 1 baris. Contoh, dari 3-4 saya blok. Kemudian saya namanya kita tarik ya supaya tercopy, tapi tambahnya dia bentuk seperti itu. Bukan yang kayak besar begini ya, bukan yang tebal, tapi dia masukkan dia posisinya di garis tengah-tengah garis apa ya, garis bordernya ini masuk ke sini. Nah, dia posisinya harusnya tambah, bentuknya tambahnya seperti itu. Kemudian klik, tekan, nah tarik ke bawah. Nah, itu kan otomatis sampai dia berurutan nomornya. Kalau ini sama, misalnya sama-sama Funtura, ini bisa langsung ditarik. Tapi ini kalau misalnya mereknya tidak ada, bisa dikasih itu aja kali ya. Ini bisa ditarik kalau misalnya sama-sama tidak ada mereknya, bisa ditarik saja seperti tadi. Oke. Nah, untuk harganya misal 15.000, 5.000, 50.000, terus 30.000 misalnya. Nah, kalau ini kondisinya masih baik, maka cukup ditarik seperti ini. Tapi ini tidak perlu 2 kolom seperti yang nomor. Ini biar cuma 1 saja, kayak gitu. Terus posisikan kursornya di samping dan berbentuk tambah seperti ini. Kemudian klik, tahan, tarik. Nah, kayak gitu. Sama halnya juga kalau misalnya rusak, cukup ditarik saja. Kemudian misalnya di sini 1, salah satu. Terus misalnya di sini ruangannya, kalau misalnya sama-sama ruang administrasi tempatnya, ruang dapur ya. Contoh, ruang dapur. Nah, kalau itu semua tempatnya di ruang dapur, maka cukup kursornya atau mouse-nya di sini. Klik di sini di tentangan ruang dapur, terus seperti biasa posisikan dia mouse-nya atau kursornya itu di paling ujung. Terus tarik seperti yang sebelumnya. Oke, itu terekam semua. Nah, untuk mengetengahkan ini kolom ini, kalau nomor ini harus bagusnya itu di tengah-tengah. Kalau seperti ini jelek kelihatannya, maka cukup di blok saja. Kalau mau blok seperti ini 1 kali bisa juga, tapi 1 saja ya. Yang itu. Kalau hanya nomor yang mau ditengahkan, seperti itu, misalnya seperti itu langsung ke sini. Walaupun dia sudah nyala di sini, tetap klik saja. Nah, tuh dia berubah kan. Nah, atau tadinya bisa juga kalau misalnya di sini tidak mau di situ, bisa juga di sini langsung.
itu ditarik di blok terus diketengahkan misalnya. Nah ini sudah di posisinya seperti tadi, kita ketengahkan, tinggal klik ini gitu. Nah ini juga merek ini bisa langsung diketengahkan. Kalau misalnya di atas toh kontrol tekan seperti ini, terus bisa tekan kontrol baru gini. Yang mana lagi, ini juga mungkin ditengahkan, ini juga, tetapi ya jangan di bawah, harus di atas, harus dia masih berbentuk tanda panah ke bawah seperti gambar itu, walaupun dia putus-putus gitu. Nah sekira itu saja. Kemudian di klik ini, walaupun ini sudah nyala. Kenapa dia nyala ini? Karena judulnya sudah di tengah tadi. Klik saja 2 kali. Oke. Jadi kan jadi semuanya. Nah kemudian untuk menyimpan, misal ini kita simpan, cukup kalau misalnya agak susah di sini, ini kan beda-beda kalau tergantung Windowsnya, maka cukup kan Ctrl S, tekan Ctrl, tahan, baru S, tekan S. Nanti muncul seperti itu. Nah ini filenya apa, mau dinamakan apa, jangan lupa harus dikasih nama dulu. Misalnya inventaris, belajar misalnya, belajar inventaris. Nah kemudian pilih ditaruh di mana, apakah pilihnya di sini ya, jangan di sini, pilihnya di mana, taruhnya di sini, apakah di local disk atau di local disk E atau di D tadi. Nah kalau contoh kita simpan di local disk D, klik 1 kali, nah terbuka di sini folder siapa saja yang ada. Nah, contoh ini saya simpan di foldernya Ibu Amna, maka cukup klik di sini 2 kali ya. Nah kemudian di save. Nah ini belum belum ada di sini, belajar inventaris belum ada toh, artinya belum di save atau belum disimpan, maka klik langsung save. Nah ini sudah tersimpan. Ini kita close, kita tutupnya bisa langsung kali di atas tuh yang warna merah. Nah itu tuh langsung kita close ya, tutup. Hilang. Kita cari buka data yang kita bikin tadi. Nah bisa kita buka ini, file explore, ini biasanya ini ada file explore, klik 1 kali, nah terbuka. Terus cari di mana tempat yang disimpan tadi disimpan di local disk D, klik 2 kali, kemudian buka di folder tadi, disimpan di foldernya Ibu Amna, buka, klik 2 kali lagi. Nah kemudian cari yang mana tadi yang dibuat, belajar inventaris, ini klik 2 kali. Nah ini dia. Oke, kalau misalnya mau lanjut apa lagi ya, misal sapu lidi misalnya itu tidak pakai merek, misalnya harganya 1.000, terus kondisinya masih baik, biar tekan begitu saja. Kalau dia sudah ada hitam-hitam seperti ini, nah lanjut saja, itu enter, bisa di enter, tertulis seperti itu toh. Nah misal baik, terus misalnya jumlahnya 2, terus tempatnya misalnya halaman atau halaman kantor misalnya gitu, halaman kantor. Nah ini cukup di Ctrl S saja supaya dia tersave langsung. Kalau di Ctrl S tidak akan muncul lagi namanya, Ctrl S misalnya, Ctrl S, nah itu langsung terekam dalam, masuk sendiri di dalam, karena tadi kita sudah pernah save yang pertama kali. Oke. Nah ini kalau mau buat kenapa di bawah ini tidak ada garisnya, ini bisa diblok saja begini, nah langsung jangan lupa klik yang di atas tadi, yang mana, yang ini, yang bottom border ini, klik yang ini, yang tanda-tanda ini, tanda-tanda panah, bisa di all border atau mungkin bisa pilih ini saja, tapi kalau yang ini berarti di tengah-tengah, hanya di luar, di tengah-tengah tidak tergaris. Nah, oke, kita pilih all border saja. Oke, seperti itu. Atau misalnya ternyata posisinya sapu lidi ini harusnya di
di nomor 9 misalkan, itu bisa kita tambah. Kita posisikan dia di sini misalnya nomor 10, karena yang kita mau buat nomor 9, maka posisikan dia di sini, klik di sini di nomor 10. Kemudian insert. Nah, ini juga salah satu supaya kita tidak buat kolom baru, ya, buat baris baru, maksudnya garis-garis yang seperti ini. Kemudian ditambah, sudah diposisikan di sini atau di sini juga boleh, atau di sini posisikan di situ. Kemudian insert row. Kalau yang kita mau tambah baris, kalau yang kita mau tambah kolom maka kolom. Nah, di sini kita butuhkan tambah baris, maka insert. Nah, itu munculkan 10. Kalau mau tambah 2 boleh di blok 2 gini, atau 3, atau mau tambah banyak. Saya tidak mau buat baris, tidak mau buat garis-garis lagi, border lagi. Nah, bisa kita tinggal kayak gini, di blok saja semua berapa kolom, berapa baris yang kita mau butuhkan. Blok semuanya di mana saja, yang penting di dalam garis ini. Terus insert, tekan klik insert lagi. Kalau kita mau butuh baris bisa kita klik. Nah, itu kan. Nah, ini di atas jadi kosong, di bawah terisi. Nah, ini misalnya kita mau di atas kita mau isi yang lain, harusnya yang lain dulu, nama-nama barang lain dulu sebelum yang ini. Itu bisa tinggal tambahkan di atas. Kalau ini tidak teratur, ini bisa tinggal tulis lagi 1, 2 misalnya kayak gitu. Nah, ini dia masih bold ya, masih tebal. Ini bisa di kasih gini, kasih blok baru di ini, karena nyala B-nya itu bolnya nyala, matikan. Nah, ini jadi tidak tebal lagi. Nah, ini bisa kalau di sini sudah 1, 2 enggak apa-apa. Ini tetap dibegitukan saja, di blok lagi, baru tarik bentuk kayak tambah tadi supaya dia berurutan. Tarik sampai di sini. Nah, nanti dia berubah. Nah, ini posisinya dia jadi 12 yang tadinya nomor 1. Nah, ini bisa kita isi apa saja gitu. Oke. Nah, kalau sudah buat seperti itu jangan lupa di save supaya dia langsung terekam di file yang kita sudah simpan tadi. Nah, mudah untuk men-save-nya saja, tetap Ctrl S saja. Ctrl S. Nah, itu sudah terekam. Oke, kita buktikan. Kita close ya. Kita tutup dokumen ini, kita tutup. Oke, kita tutup. Nah, kita mulai ulang. Kita buka lagi file Explore-nya, buka sini, klik 2 kali, kemudian cari di sini, bagian sini carinya. Data di mana kita simpan, di data E atau di data C atau di data D. Tadi kita simpannya di data D. Nah, terus di sini ada di foldernya Ibu Amna. Buka di sini, klik 2 kali. Nah, mana tadi judulnya belajar inventaris, ini dia. Klik lagi 2 kali. Nah, ini terekam kan yang kita tambah tadi. Oke, tuh. Oke, aman. Ini sudah menggabungkan, sudah semuanya sudah. Oke, sekarang kita tutup untuk belajar Excel, dasar-dasar Excel. Oke. Sekian, terima kasih.